secara utama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Ujang Sumarwan. Silakan kepada Bapak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat dan iman, kita bisa berkumpul di ruang virtual, telah berkumpul dari 3 benua, ya, Amerika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Nah, jadi 3 benua itu, ya. Baik, saya akan diskusi, sharing mengenai sesuatu yang seringkali sangat dicintai oleh manusia, oleh siapapun, yaitu, coba ada yang bisa nebak nggak? Apa sesuatu yang dicintai oleh manusia biasanya? Coba tuliskan di chat. Nah, apa kira-kira? Yang selalu dicintai, disukai oleh manusia, kira-kira apa? Harta. Coba tuliskan. Uang, oke. Apalagi? Harta. Ya, apalagi coba? Yang sering disukai oleh manusia. Suami, benar. Hebatnya nih suami. Tahta, perhiasan, oke. Anak, oke. Ya. Hebat ini ya, nggak suka emas ya, lebih suka suaminya ya. Oke, nah jadi banyak sekali yang kita sukai ya oleh manusia. Nah, saya akan saya akan membahas mengenai, udah kelihatan semuanya? Ya, saya akan membahas mengenai perhiasan, ya, perhiasan di dalam Quran. Bagaimana perspektif perhiasan di dalam Quran. Oke, saya akan mulai dulu dengan sedikit. Kita ini adalah manusia yang berperan, berfungsi sebagai konsumen. Nah, sebagai konsumen, setiap hari kita ngambil keputusan, ya, membeli, belanja, mencari informasi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat perilaku manusia ini sebagai konsumen sangat kompleks, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi keputusan itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, ada perbedaan individu, di sebelah kanan faktor lingkungan, ya. Kemudian, nah, di atas itu adalah program pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, oleh partai politik, lembaga sosial. Ini akan mempengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, di sebelah kiri kita lihat ada 2 yang mau kita bahas. Ini adalah kebutuhan dan motivasi konsumen, kemudian kepribadian. Nah, jadi kebutuhan konsumen dan kepribadian ini mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumen, ya. Nah, tentu ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini setiap hari belanja barang, ya. Sekarang generasi sekarang ya melalui internet. Nah, kita mulai dengan kebutuhan manusia. Jadi ada satu teori yang lama, yang ini banyak kelemahannya, ya. Ini yang kita sebut dengan teori Maslow. Jadi menurut Maslow ini kebutuhan manusia itu yang paling bawah disebut kebutuhan fisiologis, ya. Nah, kebutuhan ini berjenjang. Jadi yang bawah harus dipenuhi dulu, baru naik ke atas. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan aktualisasi diri. Nah, kita akan bahas nih kebutuhan fisiologis, ya. Kebutuhan fisiologis itu tidak lain kebutuhan untuk mempertahankan hidup, ya. Nah, jadi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi kita tahu makanan, minuman, obat-obatan
yang masuk ke dalam tubuh manusia ini adalah kebutuhan fisiologis. Ya. Nah, ada juga yang kita sebut dengan kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan konsumen. Nah, ini ya. Jadi mempermudah pekerjaan konsumen. Ya. Nah, coba sekarang lihat yang dipegang oleh tangan. Apa barang yang mempermudah kebutuhan konsumen? Pekerjaan konsumen. Coba tulis di chatnya apa? Kang Epet, apa Kang Epet? Yang dipegang sekarang. Ah, masih mau, masih maut. Masih mute, masih mute. Oke, jadi banyak ya. Nah, ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu paling banyak membeli barang dan jasa, ya, sebagai untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, intinya adalah itu yang kita sebut dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, ini kita bicara mengenai keinginan konsumen. Ya, kalau bicara mengenai konsumen, kebutuhannya sama, keinginannya beda. Nah, coba mau lihat nih, saudara-saudari khas. Kalau makan pagi yang sukanya makan apa? Coba tuliskan. Nah, coba nih kita lihat. Coba keluarga di khas. Coba partisipasinya. Ah, nasi uduk nih, Nia nih. Oke. Siapa lagi? Coba. Buah. Wah, Konita. Wah, ini kelas atas kalau makan buah nih. Bubur dan rebus telur. Wah, ini Ibu Deni nih. Cheeseburger. Wah, Niki Umbo nih, orang Amrik nih ya. Oke. Makanan tadi malam. Oke, apa itu? Nisa. Ya. Oke, apa lagi? Oke, tuliskan coba. Nah, jadi ternyata ya, kebutuhannya sama tapi keinginannya berbeda. Nah, ini ya. Jadi kebutuhannya sama, keinginannya beda. Butuhnya makan, ya. Tapi ya ada yang nasi uduk, ada yang bubur, ada yang burger, ya, ada roti dan Indomie. Ah, ini Malik Ibrahim, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi manusia punya kebutuhan, tapi juga punya keinginan. Ya. Nah, keinginan want sering juga diterjemahkan sebagai kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini ya. Coba ya, kita dengar nih saudara-saudara di khas. Apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Kita doakan bersama supaya tercapai. Nah, coba tuliskan ya. Nah, coba. Nisa, mana Nisa? Nisa, kebutuhan apa yang sekarang yang belum terpenuhi? Yang menjadi keinginan? Halo Nisa. Tinggal sama suami. Ah, tinggal sama suami. Amin, kita doakan ya. Nia, coba Nia. Nia, kenapa naik haji jadi keinginan? Kebutuhan yang belum terpenuhi. Nia, coba mau dengar. Oh, salah satu rukun yang harus kita ini kan, kita jalani sebagai muslim gitu. Tapi belum. Amin ya, kita doakan ya. Nia kita doakan segera pergi haji dan Nisa segera ketemu suaminya. Widiana Rahmah, kita doakan nih ya, kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi keinginan ini adalah akad nikah. Amin ya, kita doakan ya, mudah-mudahan insya Allah terwujud. Nah, itulah yang kita sebut dengan ya kebutuhan dan keinginan. Nah, yang berikutnya ini saya bahas mengenai ini. Faktor yang kedua, jadi tadi kebutuhan itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau Nia ingin ingin naik haji, maka perilakunya harus disesuaikan. Nabung, nah itu dia, ya. Jadi perilakunya. Nah, Nisa juga sama, ingin segera ketemu suaminya. Berarti harus menyusun strategi, langkah-langkah bagaimana berkumpul dengan suaminya dalam segera. Nah, faktor itu akan mempengaruhi behavior kita sebagai konsumen. Nah, yang kedua kepribadian kita. Kepribadian ini adalah karakter kita. Ya, karakter kita yang ada di dalam diri kita, ya, yang ini akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, coba bisa nggak menyebutkan salah satu faktor positif dalam pribadi masing-masing yang disadari? Nah, coba kita ingin dengar nih, saudara-saudara di khas, coba. Apa yang menjadi kekuatan nih? Coba tuliskan. Ya. Nisa apa Nisa? Yang menurut Nisa ini karakter Nisa yang paling positif.
Apa maksudnya? Ya, karakter Nisa yang menurut Nisa positif nih. Apa? Apa ya? Yang baik yang ada di Nisa. Yang menurut Nisa apa? Potensi kamu apa? Itu aja deh. Nggak cepat nyerah. Tidak cepat menyerah. Oke, bagus. Malik Ibrahim nih, keren ini. Teliti. Kenapa teliti menjadi hal yang positif? Malik Ibrahim. Karena ya penting biar kedepannya nggak ada melakukan kesalahan yang sama. Ya. Jadi ternyata teliti bisa berguna untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini ada Niki nih. Niki, kenapa sabar Niki? Bisa dijadikan contoh di mana karakter sabar Niki ini sangat bermanfaat. Halo Niki. Halo. Supaya tell us. Nahan emosi. Oke. Nah, kenapa? Seringkali itu menjadi penting menahan emosi itu, menjadi hal yang positif. Halo? Tadi keputusan. Ya. Apa impact positifnya dalam daily life that you have passion? Iya, supaya nggak stres, supaya nggak darah tinggi, kesehatan untuk kesehatan juga sih. Bagus, ternyata bermanfaat. Nah, Nia nih suka ngatur nih. Gimana? Siapa yang suka diatur, Nia? Ini udah bagus nih ya. Oke. Nah, sekali-sekali ke Cemplang ya. Nanti ngatur ini banyak hewan berkeliaran ya, Nisa. Apa Nia ya? Bagus. Oke ya. Jadi, nah menurut si Prout, karakter ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Jadi adalah yang pertama yang disebut dengan unsur id, jadi kebutuhan biologis, makan, minum, kebutuhan biologis termasuk seksual. Nah, ada yang kedua nih, ya, sifat patuh terhadap peraturan dan norma. Ya, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan ego, yaitu yang menyeimbangkan antara yang id dan superego. Jadi id ini naluri. Nah, ini sama antara manusia dengan binatang, makan, minum, ya. Tetapi manusia dilengkapi dengan ego dan superego. Nah, setelah saya melihat 2 konsep ini, jadi misalnya begini, kalau saya lapar, maka saya akan meminta atau beli. Nah, artinya faktor superego saya dan ego saya sudah berjalan. Tapi begitu saya lapar, kemudian seseorang mencuri, maka superegonya ya itu kalah oleh id-nya. Egonya tidak berfungsi. Jadi ego dalam pengertian sehari-hari berbeda dengan pengertian di dalam psikologis. Jadi dalam psikologis itu penyeimbang id dan superego. Nah, ini yang menariknya. Saya jangan-jangan punya dugaan si Prout ini membaca Quran. Karena di Quran banyak sekali yang berkaitan dengan tadi fitrah manusia. Kemudian syahwat, kemudian nafsu yang bermacam-macam. Nah, ini akan saya coba kaitkan di sini, ya. Jadi akan saya coba kaitkan, ternyata teori modern mengenai ini itu ternyata sudah diungkapkan di dalam Quran, ya. Jadi sudah diungkapkan di dalam Quran. Nah, jadi menurut Prout, inti dari motivasi kepribadian manusia itu adalah sesuatu yang kita tidak sadari, ya. Itu yang kita tidak sadari. Jadi tadi keinginan untuk makan, minum, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi harus diatur oleh ego dan superego. Nah, agama itulah diturunkan untuk mengendalikan yang itu tadi. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, teori ini ada 3 komponen, ego, superego, dan id. Ya, ini yang membentuk karakter manusia. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Ya, nah salah satu tadi keinginan manusia, sesuatu yang diinginkan, ya, adalah berbagai macam bentuk perhiasan. Nah, ternyata di dalam Quran perhiasan itu ada 3 kata, ya, yang banyak digunakan di dalam Quran yang terkait dengan perhiasan. Yang pertama adalah zina, zukhruf, dan huli. Nah, kata zina, zai, ya, dan nun, ini asal katanya, ini memiliki 3 arti dalam Al-Quran. Indah, atau perhiasan, atau mengerjakan perbuatan buruk yang diyakini itu pekerjaan baik. Nah, ini juga masuk ke dalam ini.
Nah, kalau kita lihat misalnya zina, ya, itu asal katanya dari tiga huruf, zai, ya, dan nun. Muncul 46 kali di dalam Quran, tersebar di 27 surat dan 44 ayat. Nah, 26 kali dalam bentuk kata kerja, zayyana, 1 kali dalam bentuk bentuk kata kerja yang kedua, kemudian dalam bentuk izayyanat, dan yang cukup banyak juga dalam bentuk kata benda atau zinata. Nah, misalnya di sini kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i, dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini mungkin interpretasinya nanti Kang Didin nih ya. Tapi intinya di sini ini menarik. Ada 2 kata yang menurut saya nanti perlu diinterpretasikan ya oleh Kang Didin, yaitu syahwat. Nah, syahwat, jadi ini salah satu contohnya. Kita menyukai ladang, tanah, sawah, properti, ya. Nah, misalnya nih salah satu contohnya, ya. Nah, kita menyukai tempat tinggal kita, lahan kita, ya, tempat tinggal kita, ya. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori zinatun, ya, yaitu perhiasan. Jadi kalau menurut konsep ini, konsep di dalam surat di dalam Quran ini, nah ini adalah masuk juga ke dalam kategori ini. Ya, lahan dengan segala isinya dan seterusnya, ini adalah yang kita sukai, ya. Kenapa banyak orang yang mengumpulkan harta benda termasuk lahan, ya. Nah, syahwah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata syahya, syaha, yasha, atau syahwatan. Nah, ini asal katanya dari shin, ha, dan waw. Muncul 13 kali di dalam Quran dengan 3 turunan, ya. Dalam bentuk kata kerja, ishtah, kemudian syahwat dalam bentuk kata benda, ya. Nah, kemudian yang juga sering digunakan adalah dalam bentuk naun, syahwat. Nah, apa pengertian dari syahwat ini? Nah, kalau kita uraikan dari sisi tata bahasa, ya. Nah, ini zuyina itu adalah kata kerja, ya. Kata kerja pasif, ya. Kemudian linas, ya, ini majrur dan seterusnya. Nah, ini Hambari ahlinya lah. Jadi kalau kita uraikan dari sisi tata bahasa, ya. Nah, syahwat ini memiliki pengertian 3, ya. Jadi yang pertama adalah seringkali dikaitkan dengan istilah keinginan. Saya ulangi, ya. Jadi keinginan dari seseorang. Tadi disebutkan mencintai syahwat, kemudian keinginan itu apa saja. Nah, yang kedua itu dikaitkan dengan gairah seksual. Di dalam Quran itu ada disebutkan bahwa laki-laki mendekati laki-laki dan seterusnya. Nah, juga syahwat diartikan sebagai pikiran-pikiran, ya. Nah, itu ada di dalam Quran, lupa saya cantumkan. Jadi intinya 3 itu, ya. Jadi pengertian dari syahwat tersebut. Nah, apa bentuk-bentuk perhiasan di dalam Quran? Nah, salah satunya di dalam surat Al-Kahfi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, ya. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di sini diuraikan bahwa pada hakikatnya manusia mencintai anak-anak, mencintai harta benda yang lain. Tapi intinya kenapa Quran membahas ini? Jadi kalau kita lihat keinginan ini boleh dianggap sebagai keinginan dalam konsepnya si Freud itu adalah id. Ya. Dalam konsep tadi saya jelaskan kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Boleh dianggap sebagai kebutuhan fisiologis. Tetapi seringkali
ya, keinginan perhiasan ini dijadikan sebagai pencapaian kebutuhan aktualisasi diri. Karena seringkali orang menampakkan kebutuhannya dengan menggunakan barang-barang dan jasa, terutama perhiasan. Dan tentu seringkali ini dikaitkan dengan perempuan, ya, karena perempuan ini paling sering menggunakan dan menginginkan perhiasan. Nah, yang ketiga, ya, Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang berbaik perbuatannya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang ada di dalam bumi, ya, bisa menjadi perhiasan bagi manusia. Orang seringkali berperang memperebutkan lahan yang di dalamnya ada kandungan emas, perak, dan lain sebagainya. Kenapa di dalam Quran ini sudah jelas mengatakan apa yang ada di bumi itu bisa menjadi perhiasan bagi manusia. Nah, kita lihat di sini keindahan apa yang ada di bumi, bunga. Nah, ini ibu-ibu sekarang lagi tren nih, ya, lagi tren urusan bunga. Nah, coba saya mau ngetes ibu-ibu yang di Bogor nih. Sekarang bunga apa yang lagi ngetren nih? Daun apa yang lagi ngetren? Coba tuliskan. Ayo. Siapa? Coba. Yang harganya bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta, ya, ratusan ribu. Oke, ada yang tahu? Nah, ini Bu Deni nih. Bu Deni sekarang Janda lagi bolong. apa nih? Bunga yang lagi ngetren nih? Atau daun? Janda Ya. bolong. Rondo bolong katanya, ya. Nah, jadi kita lihat, Monstera variegata. Nah, ini yang tumbuh di muka bumi, yang menjadi keindahan kita dan jadi perhiasan, bahkan dikumpulkan, ya. Nah, saya perhatikan banyak orang sekarang sibuk karena pandemi, tinggal di rumah memelihara tanaman, bahkan ada yang sebagian dijadikan profesi. Nah, yang berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 32, ya. Allah ternyata menyediakan perhiasan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadih, ya. Siapakah yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Siapa pulakah yang mengharapkan rezeki yang baik? Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di akhirat. Nah, ini tafsirnya ini Kang Didin yang lebih tahu lah. Tapi intinya bahwa Allah itu menyediakan perhiasan bagi kita. Nah, bahkan laki-laki ini juga sibuk mengumpulkan aki, batu aki itu terutama, ya. Batu aki ini juga jadi bukan hanya perempuan, ternyata laki-laki pun mengumpulkan. Nah, laki-laki juga mengumpulkan motor, kemudian jaket yang bagus dan seterusnya. Nah, yang berikutnya Allah mengatakan bahwa bentuk perhiasan lainnya adalah pakaian. Nah, ini, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrobu. Nah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan-makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, ini tadi Kang Didin ngaji mengenai jangan berlebih-lebihan. Nah, mungkin bisa diulas lagi di sini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Nah, jadi ternyata pakaian ini, ya, apa yang kita miliki, pakaian bisa menjadi perhiasan kita. Bahkan di beberapa tempat menjadi status sosial. Nah, ini pakaian, ya. Bahkan pakaian bisa mencirikan orang itu dari golongan yang mana. Jadi pakaian itu bukan hanya memiliki arti bagi seseorang, tapi bagi sekelompok orang, bagi satu grup. Kita tahu kalau tentara pakaiannya seperti apa. Bahkan ada undang-undang tidak boleh orang sipil memakai pakaian tentara karena bisa disalahartikan, dipersepsikan. Nah, ternyata Quran sudah berbicara bahwa pakaian ini juga bisa. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Pakaian, ya. Pakaian tradisional Korea, ya, menjadi ciri. Kita bisa jadi tahu orang berpakaian seperti apa, ini berasal dari mana, ya. Nah, ini kalau nggak salah ada gambar Bu Deni di sini, ya. Jadi
dari mana kita berasal dicirikan oleh pakaiannya. Ya. Nah, yang keenam, ternyata Allah juga memberikan perhiasan yang lain kepada kita. Bintang adalah perhiasan bagi langit. Laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Bayangkan kita keluar pada tengah bulan, kita melihat bulan yang begitu bagus, kemudian penuh, ya bulatannya, kemudian bulan redup kita melihat bintang-bintang, ya. Ini adalah suatu keindahan yang tidak ada harganya sama yang sangat berharga, ya. Kita hidup diberikan kenikmatan melihat langit dan seisinya. Nah, demikian juga di dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yang zuruna ila sama'i fauqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimanakah kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Bagaimana keindahan itu begitu sempurna, ya. Nah, jadi pengertian perhiasan ini kalau bisa kita simpulkan, ya. Oke, masih ada yang nomor 7. Ternyata hewan dan ternak adalah perhiasan. Nah, coba Tante Onen, ya. Hilmi, Kamal, berapa kucingnya di rumah? Hah? Hilmi, Kamal, kucingnya siapa aja namanya? Mana Kamal nih, Kamal? Kucingnya siapa aja namanya? Kucingnya ada 13. 13. Ya, salah satu namanya siapa? Ada Jamie. Oreo. Ada Oreo. Oke, siapa lagi? Ada Kucil, Molly. Oke, luar biasa. Coba Ikman ceritain. Apa kesenangan yang didapat dengan memelihara kucing tadi? Ada ini ya. Kalau misalkan lagi stres atau lagi banyak pikiran, kita lihat kucing tuh bahagia aja gitu. Oke. Kamal, mana Kamal? Coba sekarang. Kamal, mana Kamal? Kamal nggak masih tidur kayaknya di Oh, masih Hilmi tidur. ada Hilmi. Hilmi di seminar. Oke, Onen. Coba ceritakan salah satu perilaku kucing yang membuat Onen emosinya senang. Apa? Gimana? Salah satu perilaku kucing yang itu membuat Tante Onen jadi senang melihatnya dan jadi gembira. Apa namanya? Bisa bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Oke. Emang diajak Kita ngobrol. berkomunikasi ya. Oke. Menarik ini ya. Jadi teman curhat. Bisa dilucu-lucuin gitu, bisa di. Oh, oke. Doha juga punya kucing Doha. Oh ya? Doha juga channel punya kucing. Oke. Ayah kemajuan eta Doha Ya, punya menarik ya. kucing. Doha punya kucing Oke. namanya Siti. Mana fotonya nggak ada. Betul. Yang menarik di dalam sejarah Nabi, ya kalau kita perhatikan dan sahabat, tidak pernah lepas dari kuda dan onta yang merupakan dua ternak yang menjadi ciri Rasulullah SAW. Nah, Kang Didin bisa menceritakan bagaimana kecintaan orang Arab terhadap ternaknya. Dan ternyata naluri ya, naluri yang kalau disebutkan oleh Sprout ini unsur in, ya. Jadi Allah telah menciptakan kuda, begal, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, di Indonesia orang yang hobi kuda, itu harga kuda bisa sampai 4 miliar. Ya. Kemudian saya pernah ketemu dengan manajer yang mengurusi salah satu kandang kuda. Jadi kuda itu ketika dia akan ikut kompetisi, itu harus 3 bulan sebelumnya dibawa ke negeri itu. Kemudian dikarantina. Kemudian dilengkapi dengan dokter hewan. Bayangkan, ya, kudanya aja sudah 4 miliar. Belum lagi perawatan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menunjukkan ternyata manusia menyukai dengan ternak. Ada yang hobi ikan, ya. Nah, coba saya ingin tahu nih di sini. Siapa yang memelihara hewan di rumahnya? Tante Onen kucing. Siapa lagi coba? Ingin tahu yang khas nih. Ya. Nah, Tante Den juga ada kucing di sekeliling rumah. Kambing. Ya.
Kambing siapa juga yang melihara bagus. kambing Teu nih? dihitung eta mah teu dihitung. Eta mah. Eta mah teu dihitung. Dan ternak ini juga bisa menjadi status sosial. Ingat Om Bidin waktu menikah dulu, bawa apa Om Bidin sama Tante Is? Bawa kambing. Ingat nggak? Yang bawa apa aja? Om Bidin? Kopi, Ebi ke Popi tuh bawa kambing. Bawa kambing. Oh iya, Ebi ke kopi ya, bawa kambing ya. Betul. Jadi kambing sering dijadikan ritual sosial ya. Di beberapa tempat itu menjadi status sosial. Berapa banyak ternak yang dibawa untuk pada saat menikah. Nah, yang berikutnya perhiasan ini dalam Al-Qur'an ya, itu ada yang kita sebut dengan zukhruf. Ya, itu berasal dari 4 huruf, zai, kha, ro dengan fa ya. Nah, ini salah satunya. Ya, misalnya kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ternyata zuhruf itu sering diartikan sebagai emas. Ya. Jadi dalam kamus Al-Munawwir misalnya diketahui zuhruf itu merupakan jama dari jahrifu, bermakna zahab yang memiliki arti emas. Ya. Nah, ini salah satunya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 35. Ya. Nah, yang terakhir adalah kata huli dan derivasinya. Quran juga menuliskan huli sebagai yang menggambarkan perhiasan. Di dalam kamus Al-Munawwir, huli itu memiliki arti perhiasan atau intan permata. Nah, kata huli dan derivasinya dalam Quran terulang sebanyak 9 kali, terdapat pada 8 surat pada 9 ayat. Nah, ini berasal dari 3 huruf. Ya, muncul ha, lam, ya. Muncul 9 kali di dalam Quran dengan 3 bentuk. Ya. Nah, misalnya di dalam salah satu surat Ar-Ra'd ayat 17. Ya. Nah, di sini disebutkan, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan apa saja logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, inilah 3 kata yang sering dikaitkan dengan ini. Nah, terakhir, mengapa Allah menciptakan perhiasan? Mengapa begitu banyak kata yang terkait dengan perhiasan? Dan ini juga menggambarkan bahwa kecintaan manusia terhadap benda. Ya. Nah, sebetulnya esensinya begini. Yang pertama, bahwa perhiasan itu tidak lain adalah bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua yang sangat penting adalah bahwa perhiasan itu sementara. Ini adalah ujian bagi manusia agar perhiasan tidak melalaikan manusia dari ketakwaan. Ya. Ada juga anjuran bahwa sunnah memakai perhiasan saat kita beribadah. Nah, perhiasan juga harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena seringkali perhiasan yang kita miliki dalam berbagai macam bentuknya, sebagai bagian, kalau dari sisi pengelolaan keuangan konsumen, adalah pengelolaan keuangan keluarga. Ya, ketika kita kesulitan, maka kita akan melihat harta benda kita dalam bentuk perhiasan. Nah, karena itu bagi mereka yang memiliki kesulitan dan lain sebagainya, mungkin dalam kondisi pandemik ini perhiasan yang mudah dicarikan adalah mungkin dalam bentuk emas dan intan. Ya, semasih kita memiliki itu, jangan terlalu khawatir. Ya, kita jual segera. Karena itu akan bisa membantu kita, ya, dibandingkan mungkin perhiasan dalam bentuk tanah dan lain sebagainya. Tapi poin saya adalah begini, perhiasan tidak selalu berbentuk benda mati, emas, dan lain sebagainya. Perhiasan bisa berbentuk yang tidak menempel di dalam diri kita, tapi menyertai kita, anak kita, suami kita, istri kita. Kemudian, yang kita bisa lihat, misalnya rumah kita, mobil kita, sawah kita, dan lain sebagainya. Tetapi intinya, semua perhiasan itu jangan melalaikan kita dari mengingat Allah dan beribadah. Nah, demikianlah mungkin sharing singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, komentar dulu ya. Oh ya, silakan, Wak. Ya, yang pertama,
Ini apa yang disampaikan Pak Ujang ini sangat baik ya. Dan memang menggambarkan tentang arti perhiasan, kemudian juga arti naluriyah, ya, arti fitriyah dan lain sebagainya. Cuman yang pertama perlu dilihat bahwa zina, ya, zina dengan zina, nah itu sering seolah-olah satu. Padahal beda ya. Dalam bahasa Arab zina itu perhiasan. Tapi kalau zina itu bukan perhiasan. Zina itu adalah perbuatan seksual yang bukan dengan istrinya, yang haram. Itu namanya zina tanpa tak. Kalau perhiasan pakai te, ya pakai tak marbutoh maupun juga tak maftuhah. Ya, kulman haroma zinatallahi. Nah, itu ada itunya ya. Tapi kalau zina dalam pengertian perbuatan haram itu tanpa te, wala taqrabuz zina. Ya, jangan mendekati perbuatan zina. Nah, itu yang perlu diingatkan. Ada zina, kalau setiap zina walaupun seolah sama ya dalam bahasa Indonesia, malah beda. Kalau zina itu ya perhiasan, kalau zina perbuatan yang buruk yang melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi surat Ali Imran ayat 14 ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Telah dihiasi ya syahwat manusia, laki-laki senang sama perempuan. Ini dalam tafsir sering disebut kondisi ini dikatakan kondisi naluriyah dan fitriyah. Ya, naluriyah manusia, laki-laki cinta terhadap perempuan, cinta terhadap harta, cinta terhadap kendaraan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah naluriyah fitriyah. Wajar gitu ya. Tapi kalau laki-laki senang sama laki-laki itu bukan naluriyah. Ya, laki-laki senang sama laki-laki. Ya, perempuan senang sama perempuan. Itu bukan naluriyah. Itu penyimpangan dari naluriyah. Ya, penyimpangan dari fitriyah. Ya, karena Allah sudah menciptakan manusia itu dua, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa kalau laki-laki senang sama laki-laki naluriyah, bukan. Itu penyimpangan dari naluriyah. Seperti makanya dalam Al-Qur'an disebutkan dengan perilaku kaum Lut, ya, perilaku kaum Lut. Nah, jadi itu antara lain yang saya sampaikan. Jadi penyimpangan dari naluriyah. Kemudian ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaian yang terindah ketika sholat. Ya, jadi kalau kita sholat, berpakaianlah pakaian yang indah. Ya, pakaian yang indah. Zina, ya. Jadi karena apa? Karena zina itu ya pakaian yang indah. Waktu sholat ya di rumah maupun juga di masjid, apalagi di masjid harus wangi ya, tong bau jengkol ya dan lain sebagainya. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian wala tusrifu, dan jangan sampai berlebih-lebihan, israf ya. Israf itu artinya makan yang tidak terkendali. Saya kira ini bagus ya Pak Ujang ya, silakan digali lagi hal-hal yang berkaitan dengan ini. Cuman kadang-kala ketika di bahasa Indonesia kan agak beda gitu. Padahal sangat bedanya sangat prinsip. Terutama zina dan zina ya, zina dan zina. Kalau zina itu perbuatan jahat, kalau zina perhiasan. Begitu saja komentarnya.